Oke, kalau Kok kakak bisa sesuatu, tahu sih tentang itu agama-agama aku, Kak? ya ini kan Berarti Quran. udah, Mas, ya berarti udah baca semua ya? aku ini mantan Islam. Oh, mantan Islam. Oh, berarti murtad ya, Ya, Kak? iya, Islamnya berapa tahun, Kak? 17 tahun. Oh, Beda-beda tipis sama kau, In. kakak udah berapa, Kak? Apanya? Aku, Udah sekarang ya umur berapa? sekarang 20. Beda-beda dikit sama kau. Nah, itu tadi, In. Laisa Jadi kok kamisli kakak bisa sayun. kesentuh ambil agama itu dari mana, Kak? Ini saya berlogika. Karena tadi analogi saya gitu loh. Oh, Yang dibawa jangan nggak maruk dituntun, ya. nggak dituntun secara langsung, Kak? Dituntut maksudnya gimana? Kayak kakak sekarang kan lagi ngingetin kalau agama yang ini benar. Saya itu belajar. Saya cari tahu, saya mengenal Allah, saya mengenal Tuhan yang satu, sehingga saya bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak. Baik secara iman maupun secara moral, bahkan secara logika. Jadi kedua agama ini saya bandingkan, saya compare dengan moral, dengan iman, dan dengan akal. Iya. Ketiga ini saya pakai. Karena manusia itu pasti bermoral, manusia itu pasti berakal, manusia pasti beriman. Yang dibutuhkan manusia ketiga ini. Nah, itu tadi. Tapi saya tadi mau masuk ke yang tadi ya. Laisa kamislihi sayun. Iya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Betul? Iya, betul. Berarti tidak ada ciptaan yang menyerupai dia. Iya. Itu hukumnya. Tetap ya, benar. Benar nggak? Iya, betul. Setuju betul, nggak nih? Iya. Ya. Kan Tapi- dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Quran seperti itu. Kalau Allah menyerupai makhluknya bisa nggak? Allah menyerupai makhluknya. Ingat, dia itu maha kuasa. Iya, Tidak betul. ada yang mustahil bagi Allah. Nah, Iya, jadi betul, Kak. arti dari laisa kamislihi sayun ini, kita makhluk ini tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Iya, betul. Tetapi Allah pasti bisa menyerupai makhluknya. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Saya kasih Iya. contoh. Kamu bisa nggak jadi agar-agarin? Enggak. Kenapa? Karena kamu tidak mampu. Karena Iya. kita ini adalah ciptaan. Manusia. Tetapi Allah bisa nggak jadi agar-agar? Bisa. Karena Bisa. dia maha kuasa. Kuasa. Pertanyaannya adalah untuk apa? Kan gitu. Betul nggak? Nah itu. Nah di dalam An-Naml ayat 7-9, Musa bertemu dengan api. Dan api itu berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah itu bisa menyerupai sesuatu, tetapi sesuatu tidak bisa menyerupai Allah. Setuju nggak? Laisa kamislihi sayun. Iya, setuju, Kak. Nah itu, ini pintar, ini berlogika. Saya mau tepuk tangan dulu. Ini baru pintar. Jadi, gini, banyak sekali orang yang mengatakan seperti ini. Tidak logis Allah jadi manusia. Salah. Kalau Allah itu maha kuasa, tentu dia bisa menjadi sesuatu sesuai dengan manfaatnya. Betul ya? Tapi Itu. Allah satu kan, Kak? Iyalah, Allah satu lah. Masa ada banyak? Tapi kok itu banyak itu. Agak banyak. Apa? Tritunggal. Tritunggal maksudmu? Iya. Oke. Kamu lihat saya, In. Saya 1 atau 3? Ayo. 1. 1. Oke. Suara saya ada berapa? 1. Sama nggak sama badan saya, suara saya? Sama. Suara saya kelihatan nggak? Enggak. Oke. Ada keberadaan suara? Ada kan suara saya? Ada keberadaan. Ada realita. Ada keberadaan badan. Ada Ada. 2 keberadaan nih. Ya. Iya. Saya punya nafas, In. Iya. Itu Iya. membuktikan saya hidup atau saya punya roh. Iya. Roh betul. saya sama nggak dengan suara? Beda. Beda.
Berarti sebenarnya saya 3 dalam 1. Saya Tritunggal. 3 keberadaan, 3 realita dalam 1 hakikat. Coba pernah lihat mayat nggak, In? Pernah? Ada berapa kalau misalnya ini mayat nih? 1 kan? Iya. Tapi dia nggak punya keberadaan nafas kan? Iya. Dia tidak punya keberadaan suara kan? Ini 1 mati. Iya. Saya 1 hidup. Allah juga demikian. Tritunggal itu Allah 1 yang hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia punya firman, sehingga dia bisa berfirman. Kenapa dia dikatakan hidup? Karena dia punya roh, punya nafas, sehingga dia bisa memberikan nafas kepada ciptaannya. Hiduplah itu Adam, hiduplah itu pohon, hiduplah itu ikan-ikan, hiduplah itu burung-burung di udara. Karena Allah itu memiliki nafas, sehingga dia bisa memberikan nafasnya. Logikanya, Jadi Allah sama dengan manusia. Bukan. Jadi manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Jadi gambaran Allah yang 1 hidup itu ada di dalam gambaran manusia. Itu. Jadi bukan manusia sama dengan Allah. Bukan artinya manusia sama dengan Allah. Manusia mengambil gambarnya Allah. Manusia menciptakan Allah menciptakan manusia dengan gambarnya. Itu yang benar. Sampai sini pahamin? Paham. Paham. Ini cerdas. Nah, kenapa saya bisa menjelaskan ini, In? Karena saya mengenal hakikat saya sebagai manusia. Saya juga mengenal hakikat Allah yang saya sembah, yaitu Allah Tritunggal yang diperkenalkan melalui Yesus. Itu. Makanya saya mengcompare ini gitu. Tapi kamu tahu nggak di dalam Quran bahwa Allah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Pernah baca ya Al-Baqarah? Iya. Loh. Ada di Al-Baqarah berapa? Saya lupa. Allah menciptakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan Allah kedua tangannya. Dengan kedua tangannya. Coba googling, pasti ada. Nah, kalau dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, apakah artinya Allah punya tangan? Tidak. Oh, surah Syot ayat 75, sorry, bukan Al-Baqarah, Syot 75. Surah. Iya. Iya. Aku pengen belajar aja nih. Iya dong, harus belajar Quran dong. Kalau kamu belajar Quran itu jangan hanya hafalan, tetapi kamu harus juga mengerti. Karena mengerti itu lebih baik daripada menghafal, betul nggak? Iya, betul-betul. Kalau kamu mengerti, kamu bisa menjelaskan kepada orang. Tetapi kalau kamu menghafal, kamu tidak akan mengerti apapun. Apa yang mau kamu jelaskan sama orang? Tapi kok kakak bisa itu sih, kak? Bisa keluar dari agama Islam? Karena saya cari kebenaran. Itu sudah benar emang agamanya, kak? Itu tadi. Saya tidak yakin Allah bisa membangkitkan saya. Karena Allah nggak ngasih bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan Yesus ngasih bukti. Oh iya, kita dikatakan ya di dalam Quran, kita itu harus mendatangi neraka semua. Nanti insya Allah baru Allah akan menyelamatkan loh. Kalau walahu alam, insya Allah hanya Allah yang tahu. Saya terkatung-katung. Sementara saya nggak tahu. Nanti karena apa? Karena perbuatan saya nggak bisa menyelamatkan saya. Saya harus berharap kepada Allah karena hanya Allah yang bisa membangkitkan, kan begitu. Saya tidak mungkin meletakkan harapan saya kepada sesuatu yang tidak pasti. Saya pasti meletakkan harapan saya, iman itu kan harapan, pengharapan. Saya pasti meletakkan pengharapan saya kepada Tuhan yang benar-benar sudah menyatakan kemahakuasaannya. Gitu. Sebenarnya banyak ya ini ya yang mau saya koreksi dari Quran karena saya juga belajar kan. Allah yang pertama tidak ada
menaruh nama istrinya Adam, yaitu Hawa. Di dalam Quran tidak ada. Tidak Gitu. ada. Istri Ibrahim tidak ada. Siapa yang disembeli sama Ibrahim, nama anaknya pun tidak ada. Itu semuanya hanyalah tafsiran-tafsiran ulama. Allah sendiri tidak menarasikan itu. Dan yang paling fatal, tau nggak, In? Kita semua tahu ya, orang Islam percaya bahwa Isa itu diserupakan. Pernah Iya. dengar ini? Benar. Nah, Aku malah tahu ceritanya. Makanya aku percaya karena adanya Allah. gini, Isa itu hidup di abad pertama, di abad 1. Itu dunia tahu. Kalender aja mengakuinya kan. Kalender dunia mengakui gitu. Ada peringatan itu gitu. Tapi kenapa Allah menentang fakta dengan mengatakan Isa diserupakan, sementara narasi di dalam Quran itu tidak ada yang mendukung. Di data di abad 1, In, itu tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu diserupakan. Logikanya giniin. Kamu walaupun kamu misal